وارزقني فهما صادقا
warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. tahun itu ada mujaddid dalam Islam. Imam Ghazali adalah salah satu di antara
yang mencintai ulama, terlebih yang memahami Ahlussunnah wal Jamaah, seyogyanya, sepantasnya membaca, mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Agar kenapa? Agar nanti di hari kiamat kita termasuk daripada orang-orang pengikut dan harapan kita diaku sebagai murid Imam Ghazali. Itu yang penting. Agar nanti di akhirat diaku, itu aja udah. Gak penting mau pinter mau kagak, yang penting kita baca kita Imam Ghazali, insya Allah dapat berkahnya nanti di hari kiamat diaku sebagai pengikut Imam Ghazali. Yang penting itu, ya. Jangan saya mah pengikut pecinta Imam Ghazali, ngaji kagak orang, kagak diaku, ya kagak diaku. Ini kita ambil barokah. Sebelum kita lanjut dengan pembahasan yang selanjutnya, kita ulang sedikit berkenaan dengan pengamalan ilmu. Kemarin dijelasin bagi kata Imam Ghazali memberikan ibarat. Bagaimana kalau seorang pemuda jago perang, jago bela diri, jago berkuda, kemudian dia jalan di tengah hutan, kata Imam Ghazali. Coba kita bayangin ya. Andaikan ada seseorang pemuda, dia kuat fisiknya, jago perang, ya. Kemudian setelah itu jago berkuda, jago bela diri, jago main pedang, main panah, main tombak, semua dia bisa. Kemudian masuk dalam hutan, ketemu dalam hutan itu ada singa yang galak. Singa yang galak badannya besar. Bagaimana kira-kira? Ya, kata Imam Ghazali, apakah ini orang cuma jong-jong aja, kemudian setelah dia memegang senjata tadi, memegang senjata pedang, tombak segala macam, apakah cuma dengan pedang itu bisa nyelamatin dia? Bisa nggak kira-kira? Tanpa dia pakai pedang itu bisa nggak nyelamatin dia? Nggak bisa. Kata Imam Ghazali, dia jago main pedang, cuma dia cuma naruh pedang aja udah sedang di pedang, cuma digituin aja, ada macam, cuma nggak dipakai itu pedang, jadi dia bisa nolong dia? Enggak. Padahal dia jago pedang. Nah begitu juga kata Imam Ghazali, orang yang berilmu, ya, apabila dia punya ilmu, dapat ilmu yang disampaikan ketika taklim, ya, itu seperti senjata. Kata Imam Ghazali, kalau misalkan dia dapat ilmu, dapat pemahaman, ini boleh, ini tidak, ya, dalam sholat ini sah, ini tidak. Nah ketika dia tidak gunakan ilmu itu, sama halnya dia punya senjata, dia bisa menggunakan senjata itu, tapi dia tidak menggunakannya, maka akan berbahaya. Ya, kalau misalkan dia gunakan, dia senjata itu dia pakai, dia jago bisa memainkannya, maka singa yang gede tadi akan gampang dihalau sama dia. Kenapa? Karena dia menguasai bela diri, kemudian dia menggunakan senjata, dia jago perang juga, maka insya Allah singa nggak ada apa-apanya. Ya, kalau misalkan cuma ngandalin senjata doang, ditumpuk di rumah senjata, orang dipakai, ya nggak bisa. Pisau ditaruh di rumah di meja, ini ada singkong lagi potong, tadi dipakai pisaunya, potong singkongnya. Mau panen pisang, cuma dilihatin aja, golok ditaruh, digolok. Mau panen pisang nih, ya bisa motong itu, semua kecil bisa, cuma goloknya ditaruh aja. Kalau pisang kagak ditebang, cuma gitu aja udah. Ngarepin goloknya gerak sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Itu juga ilmu nggak bisa, harus dipakai, digunakan, diamalkan, ya. Agar kenapa? Agar selamat ini dari, biar nggak diterkam macan. Ya, jadi kalau orang punya ilmu itu filter. Ketika dia scroll media sosial, ya, ada ilmu nih, ilmu mengatakan haram, maka imannya akan tergerak dengan ilmu itu, maka dia tidak akan melakukan yang haram. Ya, ini boleh, ilmunya berkata ini boleh, ya, maka dengan ilmunya tadi menjadi senjata untuk dia untuk menjadi penangkal hal-hal yang tidak boleh atau hal-hal yang boleh. Ilmunya tadi, maka itu akan manfaat, selamat dia, tidak terkena fitnah. Makanya ada dikatakan dalam hadis, dikatakan satakunu fitanun ala ummati la yanju minha. Maka nanti akan terjadi di akhir zaman, ya zaman sekarang kita ini, banyak ulama sepakat zaman sekarang kita ini akan terjadi nanti satakunu fitanun ala ummati, akan terjadi nanti di akhir zaman
fitnah-fitnah yang banyak terjadi, kata Rasulullah. La yanjuliha, nggak ada yang bisa selamat dari fitnah itu, kata Rasulullah. Nggak ada yang bisa selamat dari fitnah itu, kata Nabi Muhammad. Illa man ahyallaha qalbahu bi nuril ilmi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa selamat dari fitnah itu kecuali Allah berikan dalam hatinya ilmu agama. Artinya nggak bisa selamat. Sekarang terbukti, Pak. Sekarang terbukti orang yang kalau dia ada ilmu, jangankan orang yang nggak ada ilmu, orang yang ada ilmu aja pleset sekarang. Kita lihat sekarang banyak terjadi di media sosial, guru ngaji cabul, sekarang pesantren, naudzubillah min dzalik, kejadian. Apakah mereka orang yang bodoh? Kiai, misalkan di pesantren terjadi, naudzubillah min dzalik, ini maksudnya oknum, nggak semua pesantren begitu. Tapi kejadian terjadi di pesantren, ya, di musola yang ada guru ngaji terjadi. Apakah mereka nggak tahu kalau itu dosa? Mereka tahu. Makanya tadi kata Imam Ghazali, kalau ilmu tidak diamalkan maka berbahaya. Penting ilmu itu diamalkan. Kalau misalkan tidak diamalkan, seperti tadi, pedang cuma dipegang doang, nggak dipakai. Tidak bisa menyelamatkan dia dari singa yang besar yang galak, nggak bisa dipakai, sama dia cuma dipegang doang senjatanya, akhirnya nggak dipakai. Celaka ada sama macan tadi, celaka ada sama singa tadi. Begitu pun sama, ilmu itu senjata. Kalau nggak dipakai, maka akan diterpap oleh dosa itu. Apa? Maksiat tadi. Ilmu nggak dipakai, ilmu ada tapi nggak dipakai. Akhirnya terjadi tadi, ya, sosok yang punya pesantren, punya santri, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang sosok kiai atau seorang ustaz apapun. Kenapa? Karena ilmu nggak dipakai. Ya, ilmu nggak dipakai, makanya berbahaya sekali. Kalau ilmu kita tahu ini haram, dengan ilmu tadi insya Allah bisa mencegah perbuatan yang jelek yang haram itu. Misalkan dia tidak dipakai ilmunya, makin haram terabas. Ustaz bisa disogok, ustaz bisa dibayar, ustaz bisa menjadi orang-orang yang menjual dalil agama. Bahaya ini, agama dalil dijual, ya, sejarah diterbalikkan. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ulama ulama jahat, ulama yang mereka itu hanya mengambil untung dari para ilmunya. Nah, ini tadi nggak manfaat, artinya ilmunya tidak diamalkan. Bagaimana orang begini? Kata Rasulullah, orang-orang yang beramal, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, maka dia akan masuk neraka sebelum orang-orang kafir. Duluan masuk nerakanya sebelum orang kafir, kata Rasulullah SAW. Kita baca sedikit itu yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya, bagaimana kalau ar-rajulu mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa ta'allama. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, begitupun bagaimana kalau misalkan ada seorang lelaki, dia belajar 100.000 ilmu, banyaknya, ya, 100.000 ilmu dia pelajari, bidang ilmu dia pelajari sebanyak 100.000, nggak tanggung-tanggung. Kalau kita belajar paling risalah jamiah, baca kitab Ayyuhal Walad 1 atau 2, atau nanti ngaji tempat lain 3. Taruhlah kita belajar kepada misalkan di pengajian itu ada 10 tempat, 10 tempat itu ada 10 kitab, dan itu pun kita nggak paham semuanya juga. Kita bukan Imam Syafi'i, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, baru dapat langsung hafal itu Nabi Muhammad. Nah, kalau kita kan kadang ngajinya selonjoran, ngantuk-ngantukan, ya, kira-kira yang disampaikan tadi apaan orang ngerti, itu, ya. Kita ini ambil barokahnya aja udah, ya. Nah, ini kata Imam Ghazali, bagaimana kalau misalkan ada seorang lelaki dia belajar 100.000 bidang ilmu agama, 100.000 banyak banget, ya, tentang masalah 100.000, tentang ilmu 100.000, wa ta'allama, kemudian dia mengajarkannya, ya. Enggak sampai dia mengajarkannya, dia mempelajarinya dan dia juga mengajarkannya, kata Imam Ghazali. Walam ya'mal biha, akan tetapi dia tidak mengamalkannya, kata Imam Ghazali. Belajar 100.000 bidang ilmu banyak
100.000 bidang ilmu dia pelajari tapi tidak diamalkan, kata Imam Ghazali. Ya, la tufidu illa bil amal. Maka ilmu yang banyak tadi, kitab yang banyak dia pelajari tadi tidak akan manfaat tanpa amal. Ya, misalnya kita belajar ilmu agama nggak diamalkan, maka nggak manfaat ilmunya, meskipun ilmunya setinggi langit, meskipun dia mempelajari ribuan kitab, meskipun dia belajar sama ribuan ulama. Cuma kalau misalkan dia belajar segala macam bidang ilmu nggak diamalkan, la tufidu illa bil amal, maka tidak akan manfaat kecuali dengan amal. Makanya jangan heran ya kalau misalkan ada oknum, mudah-mudahan orang-orang yang ketika diketahuan di dunia tadi mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian ya. Kalau misalkan kita lihat orang ini nggak pernah hadiri majelis ilmu, kadang-kadang sesosok guru pun bisa tergelincir dalam dosa. Ya, makanya kalau misalkan kita harus mencari patokan ketika ada kiai, ya, ketika ada ustadz, kita cari patokan ini. Pernah nggak sejarahnya Nabi Muhammad itu bersalaman dengan yang bukan muhrim? Kita lihat tuh sejarahnya. Pernah nggak Nabi Muhammad bersalaman dengan yang bukan muhrim? Ya, cek sejarah Nabi Muhammad. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang Nabi Muhammad itu pernah salaman dengan yang bukan muhrim. Nggak pernah. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing seorang muslimah, seorang kafir yang masuk Islam, seorang perempuan yang masuk Islam, itu Nabi Muhammad tidak menyentuh tangannya, tapi hanya mengisyaratkan dengan kalimat tauhid, menunjukkan jari telunjuk seperti inilah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa menyentuh tangannya. Makanya harus ambil patokan. Kalau misalkan kita mencari guru, ya, atau mencari ustaz, hadir pengajian, lihat ini salaman nggak dengan yang bukan muhrim. Kalau salaman, udah mending tinggalin, karena nggak sesuai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tertipu. Ya, meskipun imamnya besar, sorbannya besar, umatnya banyak, kalau dia salam dengan yang bukan muhrim, jaga, ini kita jauhi, bahaya. Ya, nggak ada orang seperti malaikat. Ini mau santri saya, nggak apa-apa, nggak nafsu, nggak mungkin. Elok agak nafsu. Ya, agak mungkin kita bukan malaikat. Ya, kita salaman sama dengan muhrim nih, perempuan cakep, otomatis mau salaman melihat muka lah. Kalau salaman melihat muka lah, lihat pasti kan, cakep, tapi cakep, salaman lama lagi dipegang, tapi kalau agak nafsu malaikat, ya, untuk menghindari dia lebih baik agak salaman, menjaga. Agak mungkin dengan nafsu. Sehebat-hebatnya orang udah salaman sama perempuan bukan muhrim pasti bangkit sahabatnya. Pasti melihat tuh, cewek cakep, apalagi badannya bagus, mulus lagi, ya. Kalau ini orang, ya, ini bisa membangkitkan syahwat. Nggak ada istilah nafsu mau santri saya, nggak ada dalilnya santri boleh salaman sama gurunya. Nggak ada dalil. Tidak ada dalil. Boleh tunjukkan dalil yang ada, ya, yang bukan muhrim, ya. Misalkan itu ponakan saudara kandungnya, atau itu cucunya dia, ya masalah, ya, atau itu saudara sekandung, ya masalah. Nah, ini orang lain santri salaman bolak-balik lagi, pegang palanya, terjadi sekarang fitnah, ya, fitnah yang orang-orang kadang-kadang biasa aja sama kiai dulu, nggak ada urusan, haram, ya. Ini namanya nggak ada orang nggak nafsu, ini pun saya tetap aja syahwat. Ini kejadian banyak begitu, ya. Apalagi sampai naudzubillah min dzalik, kita dipanggil santri perempuan pijitin dia, ada kejadian pijitin di kamar ustaz, ada santri perempuan pijit, ya, kejadian naudzubillah min dzalik. Makanya ngeri zaman sekarang ini. Orang yang tidak mengamalkan ilmu maka tidak akan bermanfaat meskipun ilmunya banyak, ya, meskipun dia belajar sama ribuan guru, ribuan ilmu dia pelajari, maka tidak ada manfaat kalau misalkan dia tidak diamalkan. Karena yang paling penting itu ilmu dipakai, diamalkan agar selamat dari fitnah, selamat daripada
Wa mithluhu aidan law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawi yakunu ilajuhu bisakanjabin wal kashkab. Begitu kata Imam Ghazali, seperti orang yang sakit, seorang lelaki yang sakit panas, wa maradun safrawi, dan seperti orang yang sakit kuning. Nah, Imam Ghazali ini obat pada saat Imam Ghazali. Gitu juga orang yang sakit panas atau sakit kuning dan sakit kuning, yakunu ilajuhu, maka obatnya adalah yaitu sakanjabin. Sakanjabin itu adalah campuran cuka dan madu. Ya, wal kashkab. Nah, kashkab ini adalah air gandum. Ini obat tradisional di zaman Imam Ghazali. Kalau orang sakit panas ya ini cuka sama madu. Boleh dipakai itu. Cuka apa ya? Cuka yang sari ini apa? Sari apel, pokoknya sari buah. Itu dia ada cuka. Sopi ada, ya sopi ada. Sopi mulut ya. Kalau kita mencicipi barang di sopi, kami ada, ya. Cuka apel. Nah ini dicampur dengan madu. Nah itu kalau misalkan kita punya bocah panas atau meriang atau demam, boleh nih. Ini resep dari Imam Ghazali. Mengobatinya madu dan cuka, ya, cuka yang cuka sari buah. Wal kashkab. Nah, ada juga obatnya itu kalau orang sakit kuning atau sakit panas, ya sakit kuning. Pernah lihat orang sakit kuning? Ya, matanya kuning, kulitnya kuning, lidahnya kuning, kukunya kuning, sakit kuning tuh. Nah ini obatnya kata Imam Ghazali. Obatnya cuka sama madu, ya. Cuma nggak tahu takarannya berapa tuh. Campur aja nanti bismillah, baca salawat, bismillah, mudah-mudahan sembuh. Yang panas, yang demam atau bocah sakit, ya. Cuman yang murni dari cukanya murni sama madunya yang murni. Atau penyakit kuning juga sama. Atau kashkab, apa itu kashkab? Air sari gandum. Dari sini gandum nggak ada, adanya gandumnya sudah serbuk. Kalau misalkan sari gandum itu beras digiling, kemudian diambil airnya. Beras digiling, diambil airnya. Itu kalau masih beras. Itu kan ada gandum. Itu gandumnya udah serbuk, ya. Cuman kalau ada tanaman gandum, ya kan intinya kayak beras gandum. Ya, digiling, diambil airnya, sari gandum namanya. Nah, kalau misalkan orang sakit kuning, sakit panas, maka obatnya kata Imam Ghazali adalah tadi cuka dan madu dan air sari gandum. Fala yahsul bur'u illa bisti'malihima, kata Imam Ghazali. Maka tidak mungkin penyakit itu sembuh kecuali dengan menggunakan dua itu, kata Imam Ghazali. Ya. Dalam ini dikatakan ini syair orang ini apa? Orang Persia, ya, yang artinya di bawahnya pada tuh. Seandainya kamu menangkar 2000, ya, kaki Arab, maka tidak akan kamu menjadi orang yang mabuk apabila kamu tidak meminumnya. Sama halnya begitu. Tapi ini haram kita minum minuman keras, ya. Dalam syair itu artinya apabila kamu ya menakar 2000 kaki Arab, 2000 atau aja 2000 botol Arab, ya, botol Arab atau khamar, tapi kamu tidak meminumnya, maka kamu tidak akan mabuk, kata Imam Ghazali. Ya, begitu pun sama. Orang yang punya ilmu atau dia punya penyakit, dia tidak menggunakan obat yang tadi, maka nggak mungkin sembuh. Dia tahu obatnya ini, tapi tidak dipakai sama dia, nggak sembuh. Begitupun ilmu, dia tahu ilmunya, tapi tidak dipakai, udah celaka. Bisa dia celaka, bisa dia binasa, bisa celaka di dunia, bisa celaka di akhirat, terlebih di akhirat. Ya. Walau orang dalam ilmu yang tersanah, bagaimana ta'alfa kita, la takun musta'idan li rahmatillah ta'ala illa bil amal, kata Imam Ghazali. Walaupun engkau membaca ilmu 100 tahun, makin lama ini 100 tahun dia ngaji, ya. Kita ngaji berapa tahun kira-kira? Buat kali ini. Saya mulai ngaji dari umur 40 tahun. Dan itu pun ngajinya seminggu sekali, dikali kita sampai meninggal kira-kira. Itu belum libur. Kalau misalkan dia
ngajinya itu banyak liburnya ya totalin aja cuma seminggu sekali, ngajinya paling ketemunya 3 kali setahun ya. Kita mengajinya nggak ada apa-apanya. Ini kata Imam Ghazali, walau qara'al ilma, walaupun engkau membaca ilmu, belajar ilmu selama 100 tahun ya, wa jama'at al-kitab, saking hebatnya engkau bisa mengarang kitab, nyusun kitab sebanyak 1000 kitab, saking pintarnya. La takun musta'idan li rahmatillah ta'ala, engkau tidak akan siap mendapatkan rahmat Allah illa bil amal, kecuali dengan amal. Diamali ilmu itu bukan cuma dipelajari, bukan cuma ditulis. Ilmu itu bukan cuma didengerin, bukan cuma ditulis, bukan cuma diajarkan begitu aja, enggak. Ilmu itu harus dengan amal, dipraktekin ilmu itu agar selamat dari fitnah, kata Nabi Muhammad. Ya, biar selamat dari fitnah. Banyak fitnah-fitnah terjadi di akhir zaman, nggak ada yang bisa selamat kecuali dengan mengamalkan ilmu. Penting banget Pak. Kadang-kadang kita ini lihat orang tua sahabat ya. Wa alla wa anna insini Allah Subhanahu wa taala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak akan bisa memperoleh apa yang diganjarkan nanti di akhirat illa kecuali yang sudah dia usahakan ketika di dunia. Nanti di akhirat ini tadi alam kubur ya. Nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa mencapainya, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala illa ma sa'a, kecuali yang sudah dia usahakan di dunia. Ilmunya diamalkan, dia sebarkan, enggak cuma ngomong-ngomong doang, enggak cuma ngajarin doang, enggak cuma baca doang, enggak cuma nulis doang, tapi diamalin ya. Maka itu akan manfaat, akan selamat insyaallah. Jadi kita ngaji ini enggak cuma dengerin aja, tapi memang diamalin. Kalau sekiranya dosa tinggalin, hindarin, istighfar kepada Allah. Kalau sekiranya ini baik, kerjakan. Jadi kita harus punya mindset ya, punya benar-benar pilihan. Selama itu perbuatan baik, bismillah jalan. Selama itu hal yang buruk gak ada manfaat, bismillah tinggalin. Itu ya. Jadi pilihan kita dua, baik buruk. Baik bismillah lakuin, buruk bismillah tinggalin. Manfaat kerjakan, gak manfaat tinggalin. Itu orang Islam yang hebat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kama qala Nabi Muhammad. Orang Islam yang baik adalah orang yang melakukan yang manfaat, yang enggak manfaat tinggalin sama dia. Itu orang Islam yang baik. Ya, tanda orang Islam yang baik adalah dia meninggalkan yang tidak ada manfaat. Manfaat gak nih? Manfaat kerjain. Manfaat gak nih? Kagak manfaat tinggalin. Itu Islam yang baik. Ya, hanya berusaha kita minta kekuatan kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu, melakukan yang baik, meninggalkan yang tidak baik, melakukan yang manfaat, meninggalkan yang tidak manfaat. Agar kenapa? Agar masuk kategori dan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan ganjaran atas apa-apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia. Jadi teman kita di alam kubur sampai di akhirat, dan tentunya nanti satu sama lain di antara kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita juga nanti akan didatangkan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan bersaksi kepada Allah untuk kita insyaallah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadini wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'amillah
warahmatullahi wabarakatuh.